Oke, sekarang kita lihat bagaimana kita menentukan solusi dari sebuah problematika. Jadi teman-teman sebagai seorang guru tentu harus bisa memetakan apa yang tentu saja problematika dalam pembelajaran di kelas. Karena ini kan menjadi salah satu bagian upaya teman-teman nanti memilih, ya. Contoh, tadi kalau kita lihat misalnya Mas Untung kan sebagai guru SD memetakan bahwa salah satu kelemahan guru itu kurang memanfaatkan media teknologi atau TIK. Hanya memanfaatkan buku ajar. Nah, gini ya. Sehingga posisinya buku ajar ini pun kalau siswa mohon maaf belum melek literasi atau masih belum terlalu terlatih dalam berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, maka mereka kan enggan untuk membaca buku itu sesering mungkin kan gitu. Beda dengan para gurunya yang rajin berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membaca apa? Membaca WA. Membaca apa? Facebook. Ya gitu dah. Orang baca buku neng. Oh tahu lah. Ya. Jadi posisi teman-teman kan itu. Nah, tetapi teman-teman harus bisa menentukan. Tadi Mas Untung sudah memilih dan mengidentifikasi dari 11 ya. 11 permasalahan itu ternyata Mas Untung dan kawan-kawan sudah sepakati solusi yang relevan adalah bagaimana seorang guru merancang dan mendesain materi pembelajaran itu dengan menggunakan media PPT. Nah, yang kedua menggunakan media video, yang ketiga menggunakan media web quiz. Dan ini tentu akan sangat bermanfaat untuk mendukung materi pembelajaran apa saja. Kebetulan Mas Untung tadi kan upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pembelajaran tema 2 kan gitu ya. Nah, tema 2 itu apa? Udara bersih bagi kesehatan. Ya, subtema satunya adalah cara tubuh mengolah udara bersih kan gitu. Nah, ini kan sudah relevan dengan apa yang menjadi problematika yang dipaparkan oleh Mas Untung di depan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, tahap ketiga nih. Tahap 1 sudah hasil analisis berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara yang sudah dilakukan Mas Untung, lalu sudah menentukan solusi yang relevan. Sekarang teman-teman itu mencoba memilih dan memilah. Analisis penentuan solusi yang paling tepat. Nah, otomatis ketika teman-teman ini menentukan solusi yang paling tepat, tidak akan lepas dari solusi yang relevan tadi kan. Nah, oleh karena itu yang pertama, ini kita tentukan penggunaan media PPT dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pembelajaran tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Hal ini dikarenakan media PPT dapat membantu pemahaman siswa secara cepat, cermat, dan terarah. Itu. Nah, ini yang saya katakan tadi dan juga kita merujuk apa yang katakan Mas Kafid tadi di YouTube-nya, ya, bahwa panduan itu mengatakan analisis penentuan solusi ini seperti ketika kita menemukan solusi dalam PTK. X mengobati Y, ya. X dapat meningkatkan Y. Ya, misalnya X-nya misalnya media gambar, ya. Media gambar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran proses dan hasil menulis puisi bebas. Misalnya gitu, ya. Nah, kalau ini kan Mas Untung sudah menentukan penggunaan media PPT dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pembelajaran tema 2. Nah, rasionalnya apa? Karena media PPT dapat membantu pemahaman siswa secara cepat, cermat, dan terarah. Itu ya, satu ya. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua, penggunaan media video. Nah, media video dapat meningkatkan itu dikasih warna merah dulu, Mas Untung. Yang disertai itu dikasih warna merah dulu. Nah, sampai audiovisual kasih warna merah. Nah, itu kasih warna merah. Jadi, media video yang disertai audio visual dan audio visual itu warna merah dulu. Kenapa? Karena di alternatif solusi yang relevan tadi, di sana Mas Untung Subagio menentukan video. Maka harusnya di penentuan solusi ini yang dijadikan acuan kata kuncinya adalah
video. Nah, kalau nanti muncul audio visual, audio yang disertai dengan visual pun atau audio visual, itu nanti menjadi alternatif plan B yang nanti masuknya di kolom sebelah. Ya, masuknya di kolom sebelah. Paham ya? Nah, itu yang saya maksud bahwa kita bisa menentukan alternatif solusi lain. Ternyata nanti setelah diuji cobakan, media video ini kurang efektif. Nah, ternyata ada plan B, dicoba dengan audio yang disertai visual. Audio yang langsung diintegrasikan dengan audio visual. Nah, itu nanti menjadi plan B di sana, ya, menjadi plan B di kolom sebelah. Ya. Jadi posisi di sini penggunaan media video dapat meningkatkan motivasi belajar siswa bla 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 bla. Hal ini disebabkan media video dapat menggali dan merangsang pemahaman siswa untuk lebih mudah memahami materi ajar. Oke, satu. Sekarang kita kalimat ini kita rasakan. Hal ini disebabkan media video dapat menggali. Bisa enggak media video dapat menggali? Setahu saya yang menggali manusia, menggali sumur, menggali lubang, gali lubang, tutup lubang. Yeah. Itu mosok media video menggali, men. Nah, pilih diksi yang tepat. Apa? Media video dapat menggambarkan. Nah, misalkan menggambarkan secara jelas, koma, detail, jelas, koma, detail, dan memantik. Memantik. Nek merangsang ki rasane ya piye ngono Mas Untung ki senengane kok ya pilih diksi-diksi sing gimana gitu loh. Yo, apalagi ini anak SD loh. Ini anak SD loh, mosok dikasih kata merangsang gitu ya. Nah, ini anak SD. Jadi kata memantik. Lah nanti memantik. Teman-teman tahu enggak memantik itu apa? Apa? Ya. Ya, gitu. Jadi persamaannya bisa memancing, bisa merangsang, bisa apa? Tapi posisinya akan mempengaruhi lawan tutur kita untuk terpengaruh dengan apa yang kita katakan. Misalnya gitu ya. Nah, memantik pemahaman siswa agar lebih, nah, atau untuk lebih, agar aja lah, pemahaman siswa agar lebih mudah. Nah, di atas tadi sudah memahami kalau nggak salah. Memantik pemahaman agar lebih mudah memahami materi ajar. Oke. Diksi pemahaman dengan memahami. Kalau pemahaman ini kata memantik pemahaman kata benda, ini lebih memahami yang kata kerja. Oke. Jadi ini ya, clear ya? Boleh, nggak apa-apa. Jadi posisinya sampai ini dulu, paham belum teman-teman? Nah ini jadi memilah, menentukan dari problematika, tentukan solusi yang relevan, lalu kita analisis solusinya itu, terus nanti sisanya diberikan untuk solusi alternatifnya. Nah ini sampai sini dulu, paham belum teman-temanku yang badan luar biasa, guru-guru yang keren, top Marco, top Jos Gandos, calon penerus bangsa masa depan. Iya, Pak Romadi bagian mendoakan. Iya. Ya. Oke, ini clear. Sekarang nomor 3. Nomor 3. Pembelajaran dengan menggunakan media web quiz atau quizzes. Nah, pertanyaan saya, di sini web quiz, terus neng kene ada tambahan quizzes. Wah, quizzes itu berarti sedang berada di beranda depan sambil melihat matahari senja yang menuju ke peraduannya, lalu ada angin sumilir. Itu namanya quizzes. Ya, isis. Tahu quizzes? Isi semilir. Ya, maksud Pak Romadi gini, di depan tadi ndak ada quizzes loh, neng kene kok ada quizzes. Ini nama lain aja di. Lah iya, maksud Pak Romadi, kalau memang kamu memberi nama lain di sini, yang di depan juga harus ada nama lain dong. Harus konsisten. Konsisten. Orang yang iya, harus ada dua. Kalau di sini ada, di sana ada. Kalau sini tidak ada, lah yang quizzes itu kalau memang itu jenisnya beda, nanti bisa menjadi alternatif, solusi alternatif gitu. Misalnya tidak web quiz, solusi lain misalnya game.
game interaktif gitu. Nanti bisa menjadi solusi alternatif di sana, gitu ya. Nah, ini dapat dalam pembelajaran pembelajaran dengan menggunakan media web quiz, dalam pembelajaran dengan berbagai variasi. Nah, ini berbagai variasi bla 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 itu juga sampai video itu dibuat alternatif. Itu beri warna merah tuh. Nah, karena ini pembelajaran ya plan B menggunakan media web quiz dalam pembelajaran bla 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 membuat siswa memahami materi dari informasi memahami materi dari informasi yang diperoleh sehingga mereka mampu mengingat kembali materi yang saya bulet kalimatnya bulet ruwet. Ini Pak, Iya, ini Pak maksudnya ya. di web quiz kan kita bisa mengirim materi ajar. Ya. Nah, artinya nanti kita tinggal memerintahkan sama para peserta didik untuk dipahami materi ajarannya. Nanti kita akan melakukan umpan balik di tatap mukanya dengan metode tanya jawabnya. Gitu. Oke. Ya, artinya di situ nanti pembelajaran dengan menggunakan media quiz, web quiz ini dapat meningkatkan pembelajaran siswa bla 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 tadi. Karena siswa dapat memahami materi dari bla 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 ini gitu ya. Oke. Jadi coba nanti kalimatnya dicek kembali yang lebih efektif agar mudah dipahami. Maksud saya gini, Mas Untung paham, tapi suatu saat Mas Untung pas tidak masuk. LK ini, lembar kerja ini yang jenengan sediakan di kelas, lalu jenengan kontak kepala sekolah, Bu, mohon izin, saya tidak bisa masuk karena hari ini sapi saya melahirkan gitu ya. Nah, akhirnya tidak bisa masuk kelas. Lalu memerintahkan Bu Kepala Sekolah, Bu Rizka tolong dibantu, Pak Untung tidak masuk kelas. Nah, Bu Rizka memegang LK ini sehingga kalau sama-sama dipahami, mudah dipahami, jelas, maka tidak akan terjadi kesilapan dalam menyampaikan materi. Gitu, Mas Untung ya. Oke. Biar tidak terjadi miskonsepsi dan miskomunikasi. Betul, itu namanya kontol di tengah sawah, betul tidak salah. Top markotop jos gandos kotos-kotos gitu ya. Nah, jadi teman-teman hebat dan luar biasa, nanti pilihan-pilihan yang kasih warna merah tadi pindahkan ke kolom berikutnya ke penentuan alternatif solusi. Nah, sehingga penentuan solusi alternatif solusi itu bisa menjadi salah satu pilihan alternatif bagaimana kita menggunakan pada posisi yang kita manfaatkan bersama-sama. Begitu. Nah, oleh karena itu, teman-teman, coba ke atas, Mas Bagio. Oke, jadi menentukan, nah ini, jadi menentukan solusi. Jadi teman-teman hebat dan luar biasa, sebagai guru, dosen, ataupun siapa saja ketika kita menjadi instruktur, pengarah, penuntun, pemandu, apalagi ya, misalnya kita memberikan arahan pada tim kita, super tim kita, dalam menentukan solusi, kita harus melihat berbagai problematika, kita identifikasi permasalahannya apa. Setelah itu kita carikan solusi yang paling tepat dan relevan. Setelah itu kita analisis solusi-solusi itu agar mampu memberikan solusi yang terbaik, sehingga itu menjadi pilihan-pilihan dalam kasus. Dan akhirnya ketika teman-teman menjadi guru di kelas, baik itu kelas SD, SMP, SMA, SMK, tentu saja akan bisa memberikan dan menentukan solusi yang terbaik. Dan akhirnya itu menjadi pilihan terbaik dalam penyelesaian masalah, seperti Pegadian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sehingga itu yang menjadi kata kunci kita sebagai guru abad 21, harus dapat menentukan solusi dan menyiapkan diri untuk melakukan perubahan setiap saat. Guru harus multitalent, guru harus adaptif, guru harus kreatif, guru harus inovatif, dan guru harus selalu belajar sepanjang hayat. Pak Romadi doakan semoga teman-teman akan menjadi guru-guru hebat yang bermanfaat, guru-guru sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi, guru-guru bermartabat yang maslahat untuk umat. Sehingga kita pun akan turut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Disitulah kesempatan kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, untuk kemajuan dan kejayaan multi generasi
Indonesia yang hebat dan luar biasa. Bersama saya Muhammad Rohmati Ratulisa, selamat belajar untuk sukses menjadi guru yang hebat dan luar biasa. Matur thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, bungkus.